sahabat Fortune dimanapun Anda berada, semoga kabarnya dalam keadaan sehat dan tentu tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Di pagi hari ini masih pagi apa udah siang? Iya udah jam 10 lewat berarti udah siang ya. Oke, kita ganti. Di siang hari ini kita mau ganti head unit si Fortuner ini. Ini diganti bukan karena rusak tapi karena memang sudah tidak memenuhi kebutuhan lagi ya guys ya. Karena kebutuhan sekarang adalah apa-apa Android, apa-apa Android. Jadi mau nggak mau kita harus ganti ya guys ya. Oh iya, suara apa tuh? Oh iya hujan, hujan. Iya nggak apa-apa. Kita sedang di garasi tapi ya aman lah pokoknya ya. Oke kita lanjut. Oke kita buka dulu framenya ini bersama headnya ya. Kita buka, kita matikan dulu layarnya ya guys ya. Kita copot kuncinya biar nggak bunyi-bunyi. Oke, terus kita buka framenya bersama headnya. Cara bukanya kita buka dulu framenya ini ya. Ini pakai ini bisa. Dan ini congkel dari sini. Pokoknya jangan pakai metal ya, besi gitu ya, soalnya akan merusak. Nah itu gampang kan. Tuh, ini udah buka nih, masuk tangan. Nah, oke. Sip. Oke, udah kebuka begini. Ini punya AC kita cabutin dulu biar framenya bisa benar-benar lepas. Oke, framenya udah benar-benar lepas ya. Habis itu head unitnya kita buka, bautnya ada 4. Ini 1 2 3 4. Jangan lupa ini groundingnya kita copot dulu karena nanti bakal tinggal di sini ya guys ya. Ini 14 nih, kunci 8. Ini dulu kita copotin ya guys ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini groundingnya ini harus kita buka ini. Karena nyatu ke sini dia. Pakai kunci 8. Kepanjangan, ribet putarnya. Nah, ini kita masukin lagi di sini. Kita pasang lagi. Oke, ini udah cabut, baru kita pasang yang baru ya guys ya, yaitu Android Head Unit. Tapi sebelumnya itu guys, kita Pindahkan dulu ini kisi-kisi AC-nya ini. Nah, kisi-kisi AC ini ya. Sama panelnya AC ini, sama lampu darurat, sama ini kita pindahkan dulu ke frame yang baru. Saya buka dulu dari sini dulu nih, soalnya di sini kancingnya cuma 2, di sini 3. Jadi kalau ini kebuka udah lolos, tinggal kita geser ke sini tuh langsung kebuka semua gitu. Tapi plastik kecil gitu ya. Nah, tuh udah buka nih. Tuh, udah kebuka dua-duanya. Cuma pada saat kita mau geser ke sini ada lagi yang nyangkut, tapi bukan kancing gitu, kayak pembatasnya gitu. Ini boleh. Nah, oke guys. Oke, buka ya guys ya. Aman ya guys ya, tinggal kita lap ini. Oke, sekarang kita pindahkan ke panel yang baru ini ya guys ya. Ini kita copot-copotin dulu. Bedaannya, nah ini nih ada krum-kruman ini. Ini enggak ada krum karena ini yang TRD ya. Ininya sih sama ini, tapi ini apa namanya black piano,
ada garis-garisnya, kalau ini hitam glossy aja ini. Nah, mungkin ini nanti bisa dicopot kali ya, pindahin ke sini. Tapi kayaknya enggak deh, enggak terlalu inilah ya, itu aja di beda ini ada. Ini ada. Oke, kita pindah ini dulu, kita pasang ini. Ini dulu kita pasang. Karena ini ringkih ini. Ini tadi di sini satu, sini satu. Oh ya benar, ini di sini guys ya. Ini di sebelah kanan saya maksudnya ya. Oke. Nah, ini masuk sini, ini udah masuk. Oke. Ini masukin dulu. Nah, ini kancingnya di sini ada nih guys ya. Ini kancingnya. Terus di sini juga ada kancingnya. Masuk. Ini udah masuk, udah tinggal ini. Nah, ini. Kita lihat di sini. Apakah ada kendala? Sip, udah masuk. Tiga-tiganya nih. Ini enak, agak fleksibel dia. Kalau yang mana tadi kayak keras-keras mau patah gitu. Tapi nggak tahu sih, karena saya ketakutan kali ya. Nah, ini agak fleksibel karena masih baru kali ya. Jadi kita tes dulu, kita buka kiri kanan, buka ini atas bawah, buka. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan yang dalam ini ya, yang dalam ini yang atas bawah. Oke, rapi karena PNP ya. Nah, ini sedikit agak seret ini. Harus digedein sedikit kali ya. Coba kita cek dulu ya. Nggak terlalu sedikit nih. Sedikit lah pokoknya, sedikit. Ini sedikit. Apa namanya? Diameter lubangnya. Diameter lubangnya sedikit agak berbeda. Oke, lanjut yang kedua ya guys ya. Ini di sini. Di sini. Oke, masuk. Masukkan ke sini, ke sini. Ke sini. Yang samping. Samping masukkan. Sip, mantap. Oke, kita cek lagi. Mantap, ini mantap. Nah, ini sama nih, agak serat juga sedikit padahal. Sedikit. Sama yang ini. Oke, habis itu ini ya, panelnya ini ya. Panelnya kita masukin. Masukin yang begini nih. Sup, nah kan. Klop ya, tinggal kita baut dari belakang. Nah, udah ada bracket bautnya udah ada. Bautnya dari 4, nah ini 4 pakai di sini. Tuh, mana ini dibikin bracketnya. Jadi udah benar-benar PNP nih. Oke. Oh ya, kecil ini nggak bisa nih. Ini harus diganti. Oke guys, jadi ini harus diganti fix karena bautnya ini ke sini tuh kegedean. Ini bautnya kegedean ini. Tapi kalau dipaksa pecah, jadi ini harus lebih kecil ini. Kecil. Oke, kita ganti baut dulu. Apakah ini bisa? Ini juga kegedean nih. Yang ini bisa? Kita tes dulu. Oke guys, sekarang kita pasang panel AC-nya ya guys ya. Jadi ini masuk sini, udah ada bracketnya. Nah ini masuk sini, ini juga masuk nih. Tapi ini sedikit agak longgar, bukan longgar sih, emang dikasih space sedikit ya buat ngegeser-gesernya kali. Biar maksudnya takutnya nggak pas gitu kali ya. Nah makanya harus kita setel di sini, maksudnya konok-konoknya itu jalan apa enggak gitu ya. Nah kalau kayak gini, nah jalan ya. Nah gini nih berarti, nah aman. Jadi mencetnya kita oke, nggak apa namanya, nggak nyangkut ya. Nah itu masuknya di situ. Oke guys, jadi ini kita ke atasin dikit ya. Nah ini baut bawaan ini yang dari mobil ini kegedean. Kalau ke sini dia pas ke bawaannya, tapi kalau ke sini dia ini lebih kecil, jadi bautnya seperti ini nih. Oke, kita pasang.
Oke guys, sekarang head unitnya ya. Mana tadi? Oh ini, kita post dulu. Oke, head unitnya sekarang ya guys ya. Ini mah tuh klop, tinggal baut dari belakang. Oke, beres. Jadi seperti ini. Merek Orca, sorry nggak di dia di endorse saya ini. Orca berapa? Kalau ada pertanyaan ya. Ini Orca ADR 998. Ini udah banyak yang pakai kok. Kabel-kabelnya ada, antena GPS ada. Nah, ini nih kabel-kabelnya nih. Nah, jika kita pasang ke mobil ya. Sebelum kita pasang ke mobil kita cek dulu apakah ada yang longgar. Takutnya nanti udah dipasang longgar, buka lagi kan. Oke, aman ya, aman. Oke, udah selesai ya guys ya. Jadi sekarang kita tinggal pemasangannya ke mobilnya ya guys ya. Yang kepake cuman ini buat kamera sama yang ini. Yang ini ya plug and play aja ya. Cuman ini tadi perbedaannya ada sedikit, cuman pas saya buka dia punya yang pas untuk sini. Yang mana tadi ya? Ini. Nah, ini tadi masuk ke sini pas diiniin ke sini nggak masuk dia setelah, tapi ternyata ada ininya jadi langsung disambung ke sini nih. Oke ya guys ya. Jadi ini langsung plug and play. Jadi speaker depan, speaker belakang, terus ini power supply-nya. Ini speaker depan, ini speaker depan, yang putih-putih ini, putih sama abu-abu. Yang ini power supply, yang ini key remote, yang ini speaker belakang sama key remote juga. Jadi sebenarnya yang berfungsi di sini cuma 4, karena di sini kan ininya 4 ya. Tapi karena di sini masuknya 6 ya nggak apa-apa lah gitu ya. Terus antena juga udah masuk ini ya, karena antena di sini kan harus ada power supply-nya gitu ya. Jadi ini nanti tinggal tancap ke head unitnya ini. Oke, yang perlu saya jelaskan di sini ya guys ya, karena di sininya dia plug and play, tapi kalau kamera mundurnya enggak. Ini kamera mundur ini. Kamera mundur itu soketnya seperti ini ya guys ya, isi 4 ini. Jadi kabelnya ada biru, ada ini biru ya, terus putih, terus merah. Nah, terus satu lagi ground. Ini yang ground ini nggak kepake ya, dan sengaja nggak saya putus, maksudnya biar ini soketnya ini biarin tinggal di situ gitu ya guys ya. Biarin tinggal di situ. Jadi yang kita pakai itu cuma 3, yang merah, biru sama putih. Yang merah, biru sama putih. Yang merah itu power supply. Ini power supply-nya ini untuk kamera. Jadi kamera itu kan biar nyala harus ada listriknya juga. Cuman jangan salah, di sini listriknya power supply-nya kamera itu 5 volt saja. Sedangkan dari head unit jatuh lagi. Sedangkan dari head unit itu 12 volt. Jadi 12 volt ke 5 volt jauh ya. Yang ada nanti kamera bawaan mobilnya bisa rusak gitu ya guys. Jadi mau nggak mau ini kita ganti. Kita bisa beli trafo step down. Jadi dari 12 volt diturunkan menjadi 5 volt. Jadi masuk ke sini. Oke ya guys ya. Tapi ya kalau nggak ada duit buat beli ya nggak usah beli gitu, apalagi kalau sampai minjem ke tetangga ya.
tetangga nggak mau ngasih antara beneran nggak ada atau memang nggak percaya sama kita gitu ya guys ya. Jadi tinggal kita ambil saja, soalnya di head unit itu sebenarnya ada 5 volt, cuman kebanyakan orang nggak tahu ya. 5 volt itu ada di USB ini USB buat nyolok USB ya, tapi ini kan jarang dipakai ya. Tinggal kita potong aja ini yang merah ini tuh 5 volt. USB kan ininya 5 volt ya, semua USB 5 volt gitu ya. Jadi kalau mau nyolok USB, contohnya mau ngambil lagu dari USB, bisa colok ke sini udah pasti 5 volt ya. Jadi kita tinggal itu aja kita pakai yang merah ini 5 volt. Kalau negatifnya udah pasti sama semua ya. Ini punya USB nih. Jadi ini nih tak potong ya. Nih tak potong. Toh juga nggak dipakai kan. Jadi ambil 5 voltnya daripada kita beli trafo step down atau bikin lagi strum 5 volt hanya untuk kamera ini gitu ya. Jadi sedangkan ada di head unitnya itu ada, hanya saja jalurnya yang berbeda ya guys ya. Oke, jadi terus reverb kameranya ini tetap 12 volt. Tadinya kan harus ini langsung ke sini ya. Ini langsung ke sini sama-sama. Kalau sama-sama 12 volt. Kalau tadinya kameranya ini langsung dibeli, kamera yang universal ya itu benar langsung 12 volt langsung masuk ke sini. Tapi karena kamera bawaan Fortuner ini 5 volt, sedangkan reverbnya itu 12 volt, itu berbeda ya. Jadi tentu ini reverb kamera ini kan maksudnya kan, jadi kalau tuasnya ini dimundurin, otomatis kan listrik dari sini, lampu belakang nyala kan listriknya nyampe ke sini, nyampe ke head unit. Di situ dia merubah yang tadinya entah kita lagi nonton video atau lagi nonton musik apa dengerin musik, itu langsung otomatis langsung berubah jadi kamera. Ini fungsinya itu. Nah, sedangkan kalau 5 voltnya ini nggak masuk, tentu kameranya kan nggak bekerja ya. Jadi tetap harus masuk 5 voltnya gitu ya guys ya. Oke, jadi yang ke berapa ini? Yang kedua. Ini kan colokan kamera ini ya guys ya, kamera belakang ya. Tadi yang saya bilang ada 4 ground, terus yang biru ini jadi negatif, ini juga ground, ini negatif sebenarnya, tapi nggak usah kita pakai. Ini sengaja nggak saya putus biar ininya nggak hilang, jadi biarin di situ. Jadi seumpamanya kalau head unitnya mau dibalikin ke normal lagi, ini bisa kepake, tinggal nyambung lagi ya gitu. Ada merah ke merah, putih ke putih gitu ya. Nah oke, yang biru ini negatif. Terus yang merah ini kan jadi ini merah ini saya putus nih, ini merah, ini positif 5 volt. Sedangkan yang putih ini inputnya kamera, hasil kameranya dari belakang masuk ke sini. Jadi ini nih, yang putih ini saya double ini merah putih, sebenarnya ini satu ya. Jadi satu kabel ini ada 3, cuman karena kepake 2 kan, daripada apa namanya nggak kepake 1 biar kuat, maksud saya bikin 2 lah gitu. Jadi yang putih ini sama dengan yang putih merah ini sama dengan yang putih ini. Terus yang biru ini sama dengan ground ini nih. Yang ground yang ini ya. Kalau groundnya di sini badannya ya ini. Kalau yang putihnya tadi ini ujungnya ini. Terus yang merahnya ini ya ini. Masuk nanti 5 voltnya gitu ya guys ya. Jadi biar nanti kameranya itu bisa kepake di Androidnya gitu, karena kebanyakan nggak dipakai, jadi kan sia-sia. Kalau mundur harus hati-hati ya gitu ya. Sedangkan bisa, cuman ya nggak bisa nginstalnya aja gitu, karena dipikir itu karena udah punya soket-soket kayak gini jadi vlog and play gitu, jadi tinggal masukin, enggak juga gitu ya. Oke lanjut, ini lampu mundurnya ini hanya kita pakai 1, tinggal kita ngambil arus lampu mundurnya. Jadi kita kalau mundur ini kan, kalau sekarang ini maju, contohnya mobil ini nggak ada listriknya, tapi kalau kita mundur ada listriknya. Jadi nanti masuk ke head unit untuk merubah apa tuh yang tadinya kita dengar musik, yang tadinya nonton video, kita begitu kita mundur mau nggak mau itu harus kamera yang ditampakkan, bukan video yang lain gitu ya guys ya. Oke, jadi kita tutup dulu ya guys ya, kita rapikan dulu dengan solasi. Oke, kembali guys ya. Jadi ini udah ini tadi kan yang udah saya lakban ini guys ya. Nah, ini saya solder nih, soldernya nih ya. Saya solder biar kuat. Nah, ini tadi yang putih nih, yang putih merah ini, putih itu untuk inputnya kamera. Jadi hasil kamera yang dari belakang masuk ke sini. Kalau ini
Ini negatifnya atau groundnya yang warna hitam, yang warna biru tadi. Ini masih ada tuh biru dikit kan, kelihatan kan. Nah yang merahnya ini nih merah ini masuk ke merah ini untuk masukkan power supply nya 5 volt. Oke guys ya, terus ini lampu mundurnya, reverb kameranya masuk ke sini, udah kita lakban. Jadi sengaja ini soketnya ini kita biarkan begitu saja, takutnya nanti kita balikin ke awal lagi. Jadi tetap pakai ini yang masuk langsung ke head unit yang bawaannya. Oke guys, sekarang kita coba dulu ya guys ya. Nanti takutnya udah panjang banget kayaknya videonya nih. Nanti untuk menyambungkan ini masuk ke head unit ini kan sekarang belum pasti, belum nyambung ini, karena ini juga soketnya nggak ada yang langsung prak-prak gitu. Jadi ini harus ada yang dirubah-rubah lah gitu untuk masuk ke, biar ini connect ke head unit itu. Tapi nanti kayaknya next video lah ya, karena ini udah panjang banget ini guys ya. Ini aja dulu kita coba ya guys ya. Ini power supply sama speaker depan sama speaker belakang kiri kanan udah di sini. Terus ini arusnya reverb kamera, terus ini kameranya. Oke, jadi nanti yang ini next video. Oke, kita pasang dulu ya guys ya. Oke guys, sekarang kita pasang dulu ya guys ya. Jadi yang ini kamera, yang ada tulisan kamera masuk ke sini, ke kamera ini yang udah kita modifikasi ya. Ini RCA ini ya, RCA biasa yang biasa di toko-toko pasaran itu. Nah yang ini nanti masuk ke sini USB. Ada yang 4, ada yang 4 pin, ada yang 6 pin ini. Yang ini yang 4 pin ya, berarti 4 pin yang ini ya guys ya. Oke, jadi lanjut yang ini yang hitam ini masuk ke sini, sekalian power supply, sekalian sebenarnya ini sama dengan ini. Ini mewakili ini gitu loh, tapi ini power supply-nya nggak ada. Harus dari sini. Jadi kalau kita nggak pakai ini, hanya ngambil power supply dari sini, speaker dan lain sebagainya bisa ngambil dari sini, yaitu pakai ini yang kabel RCA ini yang tinggal nyolok-nyolok, enak kan ya. Tapi karena di sini sudah ada ini, udah lebih enak lagi gitu loh. Kecuali ini mau dikasih ke amplifier atau ke monoblock, boleh lah gitu ya guys ya. Oke guys, jadi kita pasang dulu ya guys ya. Oke guys, sudah kita pasang ya guys ya, dari belakang nih. Ini dari belakang, ini power supply tadi yang USB itu ya, yang kita rubah. Terus ini kamera gitu yang pakai ini nih disambung ke sini ya guys ya. Oke, ini power supply-nya 5 voltnya tadi. Sekarang kita nyalakan kunci. Mana kuncinya? Ini. Aduh. Ada lagi kuncinya mana? Udah kita kontak ya guys ya. Nyala orka ini kita copot dulu nih. Ini bisa dicopot nggak sih? Bisa ya, kita copot aja ini plastiknya nih. Nah ini plastiknya kita copot. Masih loading ya guys ya, soalnya baru pertama nyala ya, kemungkinan agak lama sedikit. Ya guys ya. Oke, tampilannya seperti ini ya guys ya. YouTube ada segala macam ada, kita ngambil yang paling cepat dulu ya ini pasti ada isinya nih, biasanya bawaan ada lagu entah beberapa biji. Nah tuh nyala tuh. Oke, terus kita coba kamera mundur ya. Kamera mundur berarti ini shift locknya kita pencet, ini shift lock kita pencet, kita mundur dulu tapi tanpa mesin nyala ya guys ya. Shift locknya kita sendiri lagi, shift locknya pencet terus. Nah oke guys, kameranya nyala ya guys ya, jadi nggak usah harus beli kamera lain atau kamera bawaan pun bisa dipakai ya guys ya. Hanya saja semua kabel-kabelnya di situ, cuma soketnya aja yang sedikit agak berbeda. Dan juga nanti ini juga ada kabel-kabelnya, ada cuma soket yang berbeda, jadi harus ada yang dilepas, ada yang disolder gitu ya guys ya. Oke, ini kita lagi netralin lagi, parkir. Oke gitu guys ya. Oke.
Oke, plus nyala. Nah, ini nanti ini next ya, ini belum ada ini hasil tadi ini belum berfungsi ya. Nanti kita ini lagi, berhubung videonya terlalu panjang nanti, jadi kita cut dulu. Oke sahabat Fortune, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nantikan video kami selanjutnya. Kami Auto Fortune mengucapkan terima kasih. Salam satu aspal.